Malam. Ya, selamat bergabung Bang. Di sini kami Iya, sedang iya. sedang apa ya namanya ya, bila ada saudara kami dari non muslim yang hendak berdiskusi dengan kami untuk membuka cakrawala berpikir, ya boleh kita berdiskusi santun dan terarah gitu ya Bang. Nah, silakan Bang, bila mana ada yang hendak ditanyakan atau dinarasikan. Silakan. Iya, kalau saya ini Bang, ya silaturahmi aja sih. Kalau bukan seorang pendebat, juga bukan seorang apologet, juga bukan. Nggak ada sertifikat saya apologet. Jadi saya itu hanya kayak apa ya, silaturahmi, kenal-kenalan, mungkin bisa mendengar juga ajaran-ajaran Islam, mungkin bisa menambah wawasan saya gitu Bang. Terlepas tanpa mengurangi rasa hormat, ya karena Anda tadi berkata silaturahmi, apakah Bang Vincentius Muslim? Bukan, dia evangelis. Dia Saya penyebar. Kristen Bang, saya Kristen. Ya, dia evangelis. Kristen Bang. Oh baiklah Bang kalau begitu. Udah Bang, nanti ini aku yang respon. Oke Bang. Pak Vincenzius, kalau mau bertanya silakan, kalau mau diskusi saling sharing boleh, silakan Pak Vincenzius. Ya kalau saya senang aja sih main-main ke sini, mau bertanya apa ya, nggak juga banyak pertanyaan saya gitu. Kalau saya lihat Islam itu ya di tempat saya itu orangnya baik-baik semua, rajin sholat, hidup rukun, kami juga hidup damai aja sih, aman-aman aja. Kadang ya saya sharing-sharing juga di tempatnya Pak Ustadz, bermain-main di situ, dilayani, diterima dengan baik juga. Kalau Pak Vincenzius ini sebagai Kristen, happy nggak sih menjadi Kristen Bang? Iya Bang? Nyaman nggak sih menjadi Kristen? Kalau pribadi saya nyaman aja. Nyamannya di mana menurut Abang? Dalam segi apa? Ya biasa-biasa aja sih, nyaman, ndak cari masalah sama orang, kerja, hidup berdamai, menjalankan ibadah, gitu. Soal ibadah nih Bang Jibril. Bang Jibril aja gede, ini cuma moderatorin Bang Jibril. Dalam segi ibadah nih Bang. Iya. Kalau umat Islam itu ibadah itu ada perintahnya, ada yang mencontohkan. Nah, kalau mohon maaf ini Bang, saya nggak nanya apa atau Abang mau menanggapi atau enggak. Kalau saya lihat di Kristen itu mohon maaf ibadahnya itu saya belum menemukan perintahnya pergi gereja, seperti begitu gayanya di gereja. Sedangkan yang diambil tokoh adalah Yesus. Yesus ibadahnya enggak seperti itu. Gitu loh. Nah, menurut Abang ini masalah ibadah ini nyaman nggak sih beribadah tanpa perintah, Bang? Tapi izin, saya ada Zoom meeting. Maklum kuli, perintis bukan pewaris. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum. Baru gue kasih jam kerja. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udahlah, ke Kandito yang kerja, Kandito. Kang Dito yang kerja, gue bedain. Dan okay. gue dibawa aja. Kandito yang kerja. Nih. Siap. Silakan Kandito. Anda nyaman gak sih ibadah sebagai seorang Muslim? Nyaman yang gimana? Emang ada perintah. Nah begitu sebaliknya Kristen. Silakan Kandito. Iya Pak Vincentius. Kalau boleh tahu, Abang kan tadi menyampaikan bahwa kita bersosial bermasyarakat ini benar-benar terjaga ya toleransi. Tapi di sini kita sharing atau bahkan bisa dijadikan dialog lintas agama terkait pencerahan untuk teman-teman yang di bawah maupun sama-sama yang di atas. Nah Pak Vincentius, kalau tadi dipertanyakan, Anda nyaman nggak sih sebagai penganut agama Kristen? Kemudian waktu ibadah di situ tidak ada kejelasan dalam Bible ya atau kitabnya tentang beribadah itu, Bang. Iya, nyaman aja saya beribadah, nyaman. Kalau masalah perintah ibadah ya ada di dalam Bible. Kita disuruh kita disuruh untuk beribadah di dalam seperti di
kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita disuruh tetap beribadah, dan masih banyak sih ayat-ayat Alkitab yang memerintahkan kita beribadah. Kalau nyaman ya nyaman-nyaman saja, karena memang itu agamanya saya harus melakukan ibadah ya senang aja, nyaman. Nggak ada rasa tidak nyaman di sana, enggak. Nyaman kok, semuanya nyaman Bang. Oke, Pak Vincentius, kalau boleh tahu Anda beribadah kepada siapa, Pak? Iya, beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapa itu, Pak? Ya, Tuhan kami. Boleh lebih spesifik? Iya, kalau dalam peribadatan ya kami menyembah Tuhan. Ya, Tuhan yang kami imani. Mungkin di teman-teman kan berbeda Tuhannya atau seperti apa ya, saya nggak tahu juga. Tapi Tuhan kami kan Tuhan Yesus, kami sering memuji menyembah Dia gitu, dalam ibadah-ibadah kami. Kalau Anda tadi mengutip di Ibrani 10 itu tentang beribadah, tapi menurut Abang, menurut Pak Vincentius di Ibrani juga itu digambarkan tentang bahwa Yesus yang berdoa kemudian dikatakan orang yang saleh diselamatkan. Itu gimana itu Pak Vincentius? Ibrani 5 ayat 7 ya. Ibrani 5 ayat 7. Iya. Kurang tahu saya. Kan? Coba dibacakan, Bang. Apa bunyinya? Aduh, itu tentang doanya Yesus kalau dia diselamatkan karena terkabulkan itu doanya, Pak. Disebutkan dia orang yang saleh juga. Kalau untuk membaca sebentar ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bacakan. Moderator. Bang. Apa Bang? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Bentar ya Bang, ambil Bible. Udah usah nggak dihafal kok itu. Intinya di situ karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Gitu loh. Lanjut. Ya. Mungkin pernah membaca ya Pak ya, atau belum pernah membaca sama sekali nih? Saya membaca berulang kali, cuman untuk mengingat menghafalnya itu enggak semua ayat saya hafal Bang. Kebetulan sekarang juga saya enggak sempat pegang Alkitab, makanya saya enggak tahu ayat bunyinya itu. Ya poinnya di situ kan dia seorang hamba yang saleh, doanya terijabah, dia itu diselamatkan. Nah ini kan menandakan bahwa Yesus manusia yang dia berdoa, dia saleh dan dia diselamatkan. Kalau ada gambaran di Ibrani, pastinya Anda tidak melewatkan membaca Ibrani 10 tadi kan. Kenapa itu dilewatkan kalau Anda beribadah kepada Tuhan Yesus? Kata Anda, padahal di situ Yesus mengatakan dirinya hamba yang saleh. Iya, saya belum terlalu mengerti Bang ya di Ibrani pasal 5 ayat 7 itu. Nanti saya cek-cek dulu ya sebentar gitu Bang. Nanti iya boleh. Penjelasannya gini Bang, Vincentius nggak usah dicek. Ya jelas itu Yesus itu orang soleh. Dia utusan Tuhan. Ya, segala doanya itu diijabah oleh yang mengutus dia, artinya diterima. Termasuk doanya untuk diselamatkan dari salib. Doanya untuk digoda oleh iblis, doanya untuk dipersekusi oleh Saulus karena hidup sejaman. Itu loh artinya ini bukan Tuhan, dia hamba Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Itu intinya abangku. Lanjut. Iya. Gitu. Masa hamba jadi Tuhan gimana sih? Iya Bang. Ya, poinnya adalah bagaimana Pak Vincentius tetap nyaman di
kita bukan mendoktrin ya, tapi dalam diskusi ini Pak Vincentius kan sudah naik, kemudian kita bertanya Pak Vincentius itu Kristen dan dalilnya memang beribadah itu Abang atau Pak Vincentius mengatakan menyembah kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya yang tepat itu Tuhannya Yesus apa Tuhan Yesus, Pak? Iya, kami menyembah Tuhan Yesus. Jadi menurut Bapak ini Yesus Tuhan yang dia juga berdoa kepada Tuhan, begitu Pak? Ya, saya belum mengerti itu ya. Nanti saya cari-carilah maksudnya apa gitu. Baik, sekedar untuk sambil ini ya, di Matius 12 nomor 25 ya. Di situ dikatakan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ini Yesus yang berkata. Jadi kalau kita baca, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan ini Bapa kan? Itu perkataan Yesus. Tapi kembali lagi Bapak kelihatannya lebih cenderung mengikuti perkataan Paulus di Roma 10 nomor 9. Betul ya Pak ya? Bahwa dikatakan oleh Paulus di situ, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini perbedaan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini sangat-sangat different. Bisa dikatakan kalau saya bilang kontradiksi, ini nanti dikira saya menyerang. Tidak ya. Ini hanya suatu bahasan membahas seputar Bible. Di dalam Bible itu jelas-jelas ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Dan di perikop Matius 12 dimulai ayat 15. Di situ tertulis besar judulnya, Yesus hamba Tuhan. Apakah hamba kemudian mau dijadikan Tuhan oleh Paulus? Nah ini kita sedikit sharing saja Pak. Itu kalau Anda bicara tentang iman, yaitu iman Anda. Cuman untuk mengedukasi para pemirsa 1,8K ini, bagaimana Anda bisa menyampaikan bahwa kebenaran di dalam ibadah Anda? Izin waktunya sebentar, Bang. Ini ada Gabriel. Selamat malam, Gabriel. Selamat bergabung. Bang Gabriel, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat bergabung. Tentunya Abang dari Kristen ya, Bang? Iya. Ya. Di sini ada Jonathan. Selamat malam, Bang Jonathan. Selamat malam. Ya, Abang juga dari Kristen ya, Bang? Iya, saya Kristen. Ya, di sini kami berdiskusi secara adab ya. Ini kata bila mana Anda ingin bertanya ataupun menyampaikan sesuatu, kami persilakan dengan hormat. Ya, silakan. Atau tunggu sebentar, Pak Vincentius lagi diskusi dengan Kang Dito ya. Bila Anda ingin menggantikan Pak Vincentius, Anda ikut kepada Lanjut dulu yang lain ya. Lanjut dulu yang lain bicara. Di sini masih hujan Bang. Aku tunggu reda berbicara ya Bang ya. Baik. Oke. Jonathan Gabriel ini tadi udah dijelaskan Kang Dito, kami Muslim tuh beribadah, ada perintah, ada yang mencontohkan. Dan beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu kalau Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Kristen ini beribadah itu hukumnya mana, yang mencontohkan siapa, perintahnya siapa, dan beribadah kepada siapa. Silakan, siapa yang mewakili Kristen? Siapa? Gabriel atau Jonathan? Kenapa ini sulit ya topik ya? Padahal mudah loh ini.
Dalam loh. Saya nggak ingin menjawabnya, tapi saya ingin bertanya. Ini topik dulu ini Bang. Gak usah bertanya. Maksudnya Anda berbicara aja sesuai dengan iman Anda sebagai Kristen gitu loh. Mudah toh. Sebelum Anda bertanya kan itu udah menjawab. Ya, umat Islam itu beribadah perintahnya jelas. Yang mencontohkan ada, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kristen bagaimana nasibnya? Silakan. Sulit ya ini topik ini kan gitu. Ya. Apa ini topik sulit? Sebenarnya sederhana, tapi mereka lebih banyak defensif. Jadi nggak tahu nih apa yang dipertahankan. Kita kan diskusi Bang Jonathan, Bang Gabriel, bahwa apakah tepat tata cara ibadah Anda sebagai penganut Kristen itu sesuai dengan Bible. Itu diterangkan tentang ajaran beribadah itu, dan beribadah kepada siapa. Apakah Yesus pernah menyampaikan di dalam Bible, beribadahlah seperti ini, dan beribadahlah kepadaku? Ada nggak? Bang Jonathan. Gak usah malu gitu loh. Anda beribadah di gereja pada hari Minggu. Yang Anda contoh siapa? Anda menyembah Tuhan yang mana? Nggak apa-apa, jangan malu jadi Kristen gitu loh. Nggak bisa kan? Gabriel silakan. Saya kasih lagi contoh nih. Umat Islam itu sholat 5 waktu, perintahnya ada. Beribadah di hari Jumat, perintahnya ada. Yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya jelas. Nah, Kristen seperti apa? Gak usah malu gitu loh. Silakan Gabriel. Halo Hendy. Gak usah lo, halo. Lu perkenalkan dirimu dulu, beribadah kepada siapa? Sebentar. Tadi kau bilang gak kau usah beribadah. ngatur. Saya bilang gak usah ngatur. Kalau di sini saya ngatur kok. Bisa nggak kamu menjelaskan dulu kamu beribadah kepada siapa? Perintah ibadah itu siapa yang merintahin gitu loh. Tunggu dulu, kita sepakati dulu. Jangan kau pun juga jangan karena kau punya komal jadi kau macam-macam ini. Mampus lo. Bisa nggak sih ini Kristen naik nggak mabok dulu, nggak makan babi dulu gitu loh. Bisa nggak lo naik di sini baik-baik, mendengarkan bahasa Indonesia di sini, arah pembicaraan kemana? Lu masih mabok naik gitu loh. Kenapa sih nggak mau berhenti mabuk gitu loh? Jadi orang baik, mengakui dirimu Kristen. Begini loh Kristen, ibadahnya hari Minggu di gereja, yang ngajarin siapa? Kalau beribadah itu menyembah siapa? Bisa nggak sih lu jadi Kristen itu jujur, memperkenalkan dirimu Kristen gitu loh? Kenapa jadi malu? Janganlah malu. Kan itu malu gak sih sebagai orang Islam menjelaskan kita beribadah kepada siapa, perintahnya ada, terus yang mencontohkan. Malu gak kita menjelaskan itu? Enggak lah, justru kita excited gitu loh. Kita itu semangat menjelaskan bahwa Islam itu begini, ibadahnya begini, di sini dalilnya. Inilah yang diajarkan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, untuk mengajarkan kebenaran Islam kepada orang yang tidak tahu tentang Islam. Ya semangat lah, excited gitu. Pada kemana? Iya, Anda pergi ke gereja hari Minggu gak malu tau? Dandan, bersih, rapi, pakai sepatu, pakai jas kalau perlu. Ya kenapa Anda malu menjelaskan apa yang Anda lakukan di sana? Sedangkan Anda tidak sembunyi-sembunyi pergi gereja pakai mobil bagus, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki, bawa buku warna hitam. Ya jelaskanlah, kau pergi begitu siapa yang nyuruh, siapa yang perintah, siapa yang Anda contoh, Anda menyembah siapa, kenapa sih jadi malu?
Saya nggak pernah malu loh. Saya kalau hari Jumat mandi yang bersih, pilih pakaian yang paling bersih, yang paling apik kelihatan. Kenapa saya pergi hari Jumat? Karena ada perintahnya di dalam Al-Quran surat Jumu'ah ayat 9. Di sana apa yang kita lakukan? Ya sholat 2 rakaat, mendengar khutbah 2 rakaat. Menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak tuh menjelaskannya kalau di Islam. Kenapa Anda malu menjelaskan? Anda Kristen ini kok nggak percaya diri banget ya apa yang Anda sembah? Naik ke sini kayak habis mabuk 7 jerigen gitu loh. Tak siram air panas nanti kau itu. Siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? Gabriel ya? Gabriel. Ini kalau masih mabuk jangan naik dulu ngatur-ngatur gitu loh. Lanjut. Ya, selamat malam Bang Ian. Selamat malam. Bang Ian, selamat malam. Wah, Bang Ian, selamat malam. Oke, nggak ada jawaban. Hubal. Wah, ini dewa apa pula ini Hubal ini? Ya, selamat malam Bang Hubal. Bang Hubal, selamat malam. Hubal itu dewa Yunani, penyembah berhala. Oh, berarti ini bisa diidentifikasi bukan muslim ini ya, Bang ya? Ya, yang jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pagan lah. Kafir kuadrat. Astagfirullahaladzim. Islam itu begitu. Black or white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Bang P rupanya. Abang dulu mengambil alih. Saya udah capek congor saya dari tadi. Iya, kalau lihat namanya Hubal sih ini paling mau hujat ini paling. Ya kalau hujat ya di-kick aja, Bang. Iya, ini paling ini namanya itu lehernya pakai karet. Iya. Ya, selamat malam Hubal. Ada lagi yang jawab tahlilan. Tahlilan Ya. itu hukumnya sunnah. Apa itu tahlil? Ya mendatangi keluarga yang berduka, membantu supaya dia tidak repot. Kemudian doa bersama kepada almarhum. Terus kemudian dibacakan bagaimana waktu beliau ada di muka bumi ini agar menjadi sharing buat kita yang masih ada di muka bumi begitu. Jadi sunnah hukumnya. Nabi pernah Sunnah atau bid'ah? sebentar dulu. Ini Kristen kenapa sih kalau dia berkuasa di Republik ini gimana ya? Anda ini belum dipersilakan bicara loh. Iya, diam dulu kau. Kamu nggak diajarin Tuhanmu itu orang tuamu beradab gitu? Naik ke bertamu itu baik-baik dulu, santai, ucapkan selamat malam. Kenapa sih gue nggak bisa ngebayangin kalau lu yang berkuasa di Republik ini? Arogan banget kau jadi hidup itu kau. Turun kau di bawah. Bagaimana Nabi memerintahkan antarkan makanan keluarga Ja'far. Jadi bisa didoain orang yang meninggal, baik di rumah maupun mendatangi kepada rumah yang bersangkutan. Nggak ada masalah itu. Oke? Ada yang tadi tanya di bawah. Kristen juga ada kok penghiburan itu. Nggak ada perintahnya penghiburan. Bahkan pengkhotbah 95 itu, orang yang sudah meninggal itu nggak ada apa-apanya lagi. Nggak ada. Jadi terputus sudah. Terputus sudah Kristen itu kalau udah meninggal. Baca pengkhotbah 95. Ada bisa bacain nggak? Ada bisa bantu bacain pengkhotbah 9 nomor 5? Tidak ada lagi. Tapi saya lihat Kristen masih ada penghiburan. Mereka niru siapa ya penghiburan sampai 7 hari. Dan seterusnya itu. Bukankah kalian itu tidak ada lagi? Kalau Katolik masih pakai. Kalau Protestan enggak. Orang yang meninggal itu sudah tidak bisa lagi didoakan. Dan seterusnya nggak ada lagi, putus hubungan dengan nyamuk. Kalau di Islam masih ada, ya kan Dito jelaskan kalau di Islam masih ada 3 amal jariah.
ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Kalau Kristen apa ya? Kristen apa yang dia lakukan kalau orang tuanya atau keluarganya meninggal? Apa Kristen lakukan? Apa yang mau dilakukan? Kagak ada perintah. Penghiburan. Jadi semua yang dia lakukan itu no perintah, no contoh, tapi buat hukum sendiri. Makanya Kristen itu, Katolik lain, Protestan lain, yang lain semua, nggak ada yang sama. Kenapa? Tidak ada SOP dari tokoh yang dia anggap Tuhan. Kagak ada. Kenapa demikian? Karena tokoh yang dianggap Tuhan itu hanya memberi contoh selama 3 tahun setengah. Sebelum kepergiannya dia berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Masih menunggu sesudah Yesus Masih masih ada penolong yang lain. Apa yang mau Anda ambil kalau cuma 3 tahun setengah? Yang memenuhi Bible Anda perjanjian baru itu 3 tahun setengah. Yesus ngajar. Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Datang tulisan tebal belakangan. Nyambung? Kagak. Kira-kira gitu ya. Jadi diskusi itu pakai data terhormat. Silakan, saya kembalikan ke host. Iya, terima kasih Bang Andi. Selamat malam untuk Andrew. Malam. Malam ya, ntar dulu ya. Charles, selamat malam. Charles. Oh, kejeda ya. Bang Jonathan tadi udah kesini ya? Iya, ya udah. Tadi nggak bagus jaringannya. Oh gitu, ya. Selamat malam Charles. Tadi ada pertanyaan ya, yang gimana tadi yang pertama saya dengar tadi? Oke, masalah ibadah Bang. Jadi kalau Muslim itu ibadah, Iya. semua ada hukumnya, ada perintahnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kristen itu beribadah hukumnya apa, yang dia contoh siapa dan beribadah kepada siapa. Silakan. Ya, saya bantu jawab ya sesuai keyakinan dan iman saya. Kalau Kristen beribadahnya itu kepada Yesus, yaitu Tuhan kami. Seperti yang tercatat di dalam ayat Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ayat 9-nya, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia hubungan baik, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Nah, siapa yang mencoba ini adalah si setan sendiri. Setan menyerupai jadi ular. Dulu Bang. Lukas 4 nomor 8 dulu Bang. Iya. Di sini apa Kandito, habis ini Kandito ambil alih deh. Tadi Anda mengatakan Anda beribadah itu menyembah kepada Yesus. Oke, tapi Anda tadi di Lukas 4 nomor 8, Yesus di sana menyuruh menyembah dirinya atau menyuruh menyembah kepada Tuhan lain? Yesus, di sini Yesus menjelma sebagai manusia. Jadi Yesus itu 100% Tuhan. Saya nggak nanya itu loh. Allah. Saya nggak nanya itu Bang. Saya mau menjawab. Tunggu dulu. Saya ulang ya Bang ya. Saya ulang nih ya. Habis ini Abang saya nggak potong. Benar, serius. Tadi dari awal Anda mengatakan ke gereja Anda menyembah Yesus. Iya. Anda berkuat data Lukas 4 nomor 8. Pertanyaan saya, Yesus di situ menyuruh menyembah dirinya atau menyuruh menyembah kepada Allah? Jadi Yesus berkata tentang dirinya sendiri. Ulang lagi baca Bang. Coba Abang ulang baca. Salah baca kali lu. Tetapi Yesus berkata kepadanya itu kepada umat-umat manusia atau anak-anaknya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa itu Tuhan Allahmu menurut Yesus?
Di sini Tuhan Yesus kan sebagai manusia kan? Kan dia sebagai Ya, manusia. saya nggak bertanya siapa itu Yesus. Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? A, kepada dirinya. B, kepada Tuhan Allah. Kepada dirinya. Jadi Yesus di sini. Aduh, gimana abang yang bawa data? Abang yang bantah sendiri loh. Abang yang bawa data terus abang yang bantah datanya sendiri gitu loh. Coba baca lagi, sekali lagi Anda baca. Tetapi nih kalian ayat satu lagi ya. Lukas 14, Lukas 48 aja. Jangan pindah dulu. Kalian kan nggak mengerti soal itu. Enggak, Lukas 48 bunyi lagi, sekali lagi bunyinya. Apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi Allah ini bukan Allah sebenarnya. Iya. Yesus di situ menyuruh menyembah siapa? A, dirinya. B, kepada Tuhan Allah. Kenapa? Yesus di situ menyuruh menyembah kepada siapa? A, kepada dirinya. B, kepada Tuhan Allah. Jadi Yesus ini menyuruh manusia untuk Apa sih? Saya nggak tanya dia. Bukan manusia kok. Kamu ini bawa data kau sendiri yang bantah datamu, bro. Gimana kamu ini diskusi begini? Kenapa jadi somplak begini kau diskusi, bro? Kau jujur lah. Nih, ada lagi. Saya simpulkan Matius ya sebelum kan kita terakhir nih. Matius Tadi 28. pertanyaannya dengerin. Kamu tadi mengatakan saya pergi gereja menyembah Yesus. Oke, terus kamu kasih data untuk memperkuat kau menyembah Yesus. Kau pakai Lukas 4 nomor 8. Setelah kau baca, saya tanya, di situ Yesus menyuruh menyembah siapa? A, kepada dirinya. B, kepada Tuhan Allah. Jawab. Emang susah sih menjelaskan sama kalian, sumpah. Pusing kan lu? Bukan pusing, tapi kalian nggak ngerti. Kalian nggak ngerti. Gimana nggak ngerti orang kau nggak jawab? Sesuai data yang kau bawa, Lukas 4 nomor 8. Coba lu jujur deh. Ada tertulis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus berbicara begitu. Pertanyaannya, Yesus menyuruh menyembah siapa? A, kepada dirinya. B, kepada Tuhan Allah. Yang mana? Jadi ini dulu apa ya? Kau yang bawa data, kau pula yang pusing. Bukan pusing, tapi Ya coba jawablah. Jawab pakai data, coba. Jawab pakai data. Itu bahasa Indonesia loh. Coba kau jawab pakai datamu. jadi Yesus ini berkata tentang dirinya. Paham? Gak. Nih kalau nggak paham satu ayat lagi ya. Nggak usah ini dulu. Yesus menyuruh menyembah siapa? Yesus berkata tentang dirinya, tahu nggak sih? Iya, di situ Yesus menyuruh menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah, bukan katanya. Kan itu coba itu tuh. Coba kan itu silakan. Nih, Bang. Bro. Yesus berkata kepadanya, nyanya siapa? Nyanya siapa? Waduh. Hei. Tetapi Yesus berkata kepadanya, nyanya siapa? Ini aja lo kok repot kali lah abang ini. Abang yang bawa dalil ini, abang juga yang keprosok ke jurang. Macet. Ini lo nyanya siapa? Dan ini konteksnya. Konteksnya adalah kita baca sebelumnya. Ini loh. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Ini loh. Turun bang, turun dia. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sudah turun. Dalil kayak so paling oke. Ini ada satu lagi nih bang, si Andre nih bang, si Andre nih. Ini tadi belum disuruh bicara dan ngerocos nih. Ayo Andre, baca itu kitabmu.
Saya tertarik dengan pertanyaan siapa yang menyuruh beribadah di hari Minggu. Boleh saya jawab? Kan bukan begitu pertanyaannya. Bukan begitu pertanyaannya. Bukan begitu pertanyaannya. Anda beribadah hari Minggu ke gereja itu beribadah kepada siapa? Dan di mana tertulisnya ajaran itu beribadah kepada siapa itu? Oke. Tertulis nggak ada, yang penting niatnya baik dan yang dilakukan sesuatu yang baik. Innama a'malu biniat. Satu lagi poin, Anda katakan tahlilan itu sunnah, sementara Zakir Naik mengatakan bid'ah. Zakir Naik mengatakan bid'ah. Ini ngomong apa? Jangan dulu ke situ. Apa urusannya dengan apa yang kau jawab? Nggak nyambung. Nggak nyambung, apa yang kau bilang itu gabrul. Tenang. Nanti kami kasih giliran untuk kau bicara. Loh, udah pergi. Aduh, gimana sih teman-teman Kristen ini? Itulah Tapi gini dia ya. Naik bukan mau diskusi, Bang. Dia mau mencoba menghujat kita. Jadi nampak kali ajaran apa ajaran lo. Iya, ada lagi ku kasih. Sebenarnya begini ya, saudara-saudara semuanya. Kalau yang pernah di kekristenan pasti tahu. Kalau memang pernah membaca, ada dalil bahwa ada manusia yang menyembah Yesus, itu ada. Bagi teman-teman yang mu'alaf atau mungkin yang masih Kristen yang memang membaca Bible pasti tahu, tapi nggak pernah dipakai. Kenapa? Aku juga bingung itu. Itu ditulis di Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Itu ada disebutkan. Jadi dia melihat Yesus dari jauh kemudian berlari mendapatkannya dan menyembahnya. Itu ada. Nah, kita perlu tahu siapa manusia itu yang menyembahnya itu di dalam Bible Markus itu. Siapa dia dan bagaimana manusia itu. Silakan dibaca. Jadi kalau kalian menyembahnya sama dengan orang itu memang dalil yang harus kalian aminkan. Tapi kenapa banyak bapak gereja yang nggak mengajari itu? Bagaimana itu disebutkan? Markus 5 nomor 2 sampai dengan nomor 6. Jadi di sana dikatakan lalu Yesus turun dari perahu, kan gitu. Dia naik perahu itu. Ya. Yesus naik perahu, kemudian ada seorang manusia yang kerasukan roh jahat. Nah, itulah orang yang menyembah Yesus. Jadi saya nggak menghujat, gini loh. Kalian kalau pede dengan Bible bahwa memang di dalam Bible itu ada ajaran, ada dalil untuk menyembah Yesus. Itu ada, yaitu orangnya. Tapi kenapa bapak gereja itu tidak pernah menyampaikan itu dalam pidatonya? Coba ada mungkin yang bisa membantah atau menjelaskan kenapa itu nggak dipakai itu Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Kita berdiskusi ya, tidak ada tendensi penyerangan. Silakan. Kakak. Ya, Jonathan. Ya, yang Kristen silakan itu bertanya. Silakan. Nah, Yesus Kristus bisa menjawab pertanyaan Bang Dito. Silakan, Yesus Kristus, Jonathan, siapa yang mau menjawab? Intinya adalah apapun yang Anda bawa itu, data itu yang membuat Anda kesulitan membuktikannya gitu loh. Setiap Anda bawa data selalu
tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Justru Yesus di situ membuktikan dirinya bukan Tuhan. Dari mana ayatnya? Coba tunjukkan. Itu Lukas 4 nomor 8, siapa yang Tuhan di situ? Tunggu, ayat berapa? Ya tahu data yang kau bawa Lukas 4 nomor 8. Tampilin lagi kan itu. Kan itu tampilin lagi dia. Siapa yang Tuhan di situ? Siapa yang Tuhan yang disembah di situ? Kan itu tolong tampilin lagi kayak tadi. Nah, ini siapa ya yang 8-nya? Yesus Nah, berkata soal dirinya sendiri. Paham kan maksudnya? Majukan itu. Ini loh, coba dibaca dulu, jangan menyimpulkan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkaunya siapa? Harus menyembah Tuhan itu siapa? Nah, nih aku jelaskan ya. Yesus Apanya, itu nah? ada Tritunggal. Nggak ngomong Bentar, masalah saya jelaskan Tritunggal. dulu. Jadi kalian tadi bertanya engkau ini siapa kan? Katamu tadi engkau ini siapa kan? Aduh, abangku Jonathan jangan ngajak orang pusing ya. Enggak, aku enggak ngajak pusing, enggak. Jadi Yesus ini ada Tritunggal. Di mana tertulis ada Tritunggal? Saya juga ini kalau dikejar-kejar lari tema gitu loh. Kau coba untuk lompat. Ini lo masa kayak gini aja nggak paham? Engkau harus menyembah Tuhan. Kata Yesus, Tuhan ini siapa menurut Yesus? Apa Yesus sendiri atau siapa? Ayo. Yesus yang ngomong. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Tuhan ini Yesus sendiri atau Tuhan yang lain? Ini kenapa harus dijelasin? Kau mau mendoktrin. Doktrinmu udah jauh tadi kita bahas di depan. Lah, kan? Aduh. Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selo abang Anda tapi ngacir kawan tuh. Dia sendiri yang bawa dalil ini. Orang itu ngacir karena ada Kang Dito yang tak bisa mereka tiru. Iya. Jadi ya mari Edi. Ya lanjut Bang. Iya, jadi ini menurut tadi Jonathan atau Bang Tarigan Edison, Muslim atau Kristen Bang? Mau dilanjut nggak nih? Atau kita kembali ke topik? Ini dulu biar. Ini dulu, siap. Soalnya dia bawa datanya sendiri, dia yang pusing. Jadi menurut kalian apa artinya ayat itu? Menurut pandangan kalian? Ini Yesus berkata ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan ini dia bilang kepada Tuhan siapa? Kalau Yesus Tuhan, berarti engkau harus menyembah kepada Tuhan. Jadi menurut pandangan kalian itu Yesus itu siapa? Tambah kemana-mana ini Bang Andi. Jawab aja nggak apa-apa. Di situ Yesus sebagai manusia utusan Tuhan menyuruh menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Setuju? Iya. Yesus mengajak manusia menyembah kepada Tuhan yang ada di dalam diri Yesus. Bah, kalau nama-nama data itu kau, di mana tertulis menyembah Tuhan dalam diri Yesus? Di situ di mana tertulis? Nah, karena begini, makanya aku tanya kalian, menurut pandangan kalian Yesus itu siapa? Bagaimana? Yesus itu manusia, anaknya Bunda Maria, pernah jadi bayi, disusui, diajak berjalan, ya, dan seterusnya dia utusan Tuhan, menyuruh menyembah kepada Tuhan. Itu loh. Berarti kalian memandang Yesus itu seperti pesawat rusak gitu. Loh, kamu yang bilang, siapa yang bilang kayak gitu? Begini ya, dijelaskan dulu. Ya, silakan bahkan itu masuk. Kalau kita melihat sebuah pesawat terbang,
Kalau kita berpikir pesawat terbang itu rusak, maka pesawat itu hanya kita lihat ada rodanya, ada sayapnya, di dalam ada tempat ngomongin duduk, Tuhan, bukan ngomongin pesawat. dan ada segala besi-besi. Saya pernah kerja di bandara, paham saya soal pesawat. Halo, jangan. Udah. Gantian dulu. Ngapain ngomongin pesawat? Biar aku jelaskan dulu. Kalau emang Anda mekanik pesawat kita berarti rusak, kalau pikiran kita memandang sebuah pesawat rusak, berarti pesawat itu seolah-olah tidak bisa membawa Anda terbang kemana-mana. Karena yang Anda lihat pesawat yang rusak, yang ada hanya mesin. Udah besok-besok Anda naik pesawat rusak. Sayap, ada nanti di area di atas. Karena nanti nabrak yang langit. Ada aja lu. Tapi kalau Anda memandang pesawat itu, aduh, Bapak Tarigan, ini kita lagi ngomongin dalam Bible. Kenapa abang itu? Ya mungkin cita-citanya dulu jadi pilot ya Pak ya. Kok ngomongin jelaskan? Kalau Anda memandang, lu disuruh bongkar mesin motor aja nggak bisa ngomongin pesawat lu. Bang Tarigan, kalau pesawat itu di angkasa tambal ban, di mana tambal bannya Bang? Kan? Itu pertanyaan orang goblok. Nah, dari mana kita diskusi tentangnya apa di sini? Anda berbicara tentang pesawat. Saya dengarkan dulu, saya jelaskan. Ini saya kasih contoh. Nggak usah ngasih contoh, langsung aja di situ. Yesus Tuhan apa bukan Tuhan? Langsung aja. Kenapa lari ke pesawat? Ya kita kasih kesempatan lagi. Pak Tarigan, Yesus itu jadi Tuhan atau bukan Tuhan? Pak Tarigan, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Udah dijawab aja. Biar enak kita lanjut diskusinya ya. Yesus adalah Allah Bapa yang menyatakan dirinya ke dunia sebagai manusia. Maka dia disebut Tuhan. Itu. Di mana itu tertulis begitu? Ya. Mulai baca Yohanes. Mulai ayat, nggak usah banyak-banyak tulisan bahasa. Yohanes 1 sampai Yohanes 16 saja kalian baca, sudah jelas semua siapa Yesus itu. Aduh, gini Bang, kalian protes Yesus ini Tuhan atau tidak, tapi kalian tidak mau pelajari Alkitab. Pelajari, nggak usah banyak-banyak kalian pelajari Alkitab. Mulai dari Yohanes 1 sampai Yohanes 16, itu aja kalian baca secara pikiran yang cerdas, udah jelas. Ya. Oke, diam dulu. Makanya kalau saya jelaskan bagaimana pandangan kalian. Pak Tarigan, gantian ya. Ini bukan tempat untuk orang-orang NPD. Ini kita diskusi ya, kita ganti-gantian Kalau ya. diskusi, kalian bertanya, kalau dijelaskan dengarlah. Sudah, kan sudah didengarkan, tapi enggak. Masa tapi awak enggak. jelaskan kalau ngomong bocah kalian terus. Ya jangan ke pesawat penjelasannya. Masa pesawat rusak dijelaskan. Kalau nggak ngerti kalian kan orang goblok semua, mana ngerti kalau nggak dibikin contoh. Aduh, masa begini sih? Ya udah, kasih 1 Korintus 4 nomor 10 yang blow on siapa? Udah, itu aja deh jawabannya. Ya, itu. Nah, udah, yang lain diam dulu. Tolong. Kalau nggak aku jelaskan dengan contoh, kalian nggak paham karena kalian goblok semua. Iya, yang blow on siapa? Kasih data. Silakan ke Kang Dio, tampilin dulu 1 Korintus 4 nomor 10, suruh baca. Yang kau kiranya kau pintar semua, goblok kau semua. Iya. Sabar dulu. Kalau kau masih ngomong saya turunkan loh. Ya nih. Tahu baca itu, silakan. Suruh dia baca Kang. Besarin Kang Dio, jangan besar kayak gini, host. Besar full. Host. Moderator ya, boleh ya. gede boleh. Nah, coba kau baca sama Pak Tarigan. Yang kencang kayak suaramu yang tadi coba. Apa katanya nih? Pak Tarigan, jangan gede suara. Ayo baca, bisa baca nggak? Orang pintar silakan baca itu, orang pintar. Ya bacalah. Kau yang baca kucluk. Kau pintar. Nggak bisa dibaca dari sini. Maka kau tahu huruf kau. Nah di situ saya baca ya, saya bacain. Kristen bodoh,
oleh karena Kristus. Nah, Anda yang bodoh. Masih mau kena baling-baling pesawat mukamu. Kena baling-baling pesawat rusak mukamu ya. Minum dulu Ramason. Ayo. Siapa yang bodoh jadinya? Siapa yang bodoh? Kristen bodoh karena Kristus. Kena baling-baling lo ya. Ayo Pak Tarigan. Siapa yang bodoh? Pak Tarigan. Siapa yang bilang bodoh nih? Oke, kita baca nats itu, satu nats itu sampai ayat itu, satu bab itu kita baca ya. Ya udah baca lah. Baca. Pandai Baca. Oke. Baca. Tutup ya, saya baca ya. Ya kasih baca dulu kan dia. Kan itu suruh baca. Dia mau baca. Ya. Pokoknya kalau saya belum saya suruh tutup, jangan kalian tutup ya. Iya silakan baca. Oke. Kami bodoh oleh karena Kristus. Diakui dia bodoh. Udah selesai. Diakui dirinya bodoh. Membaca. Terus pertanyaannya yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Belum selesai ku baca. Dasar botol. Kau semua. Udah saya bilang jangan kau tutup. Kan sudah jelas Pak. Siapa yang bodoh jadinya Pak? Biar ku baca dulu sampai habis, setan. Astagfirullahaladzim. Kasih lagi ayat setan. Yang keluar dari kubur siapa? Setan. Dengan diturunin lucu. Jangan diturunin biar dia bodoh sendiri di sini. Siapa yang bodoh? Kau teriak-teriak bodoh sama orang lain, tapi Biblemu mengatakan kamu bodoh. Kalau kau baca firman Tuhan sepotong seperti tai kelihatan, tahu kau? Kasih sekali. Ayat Quran itu pun kalau kau potong-potong kayak tai musuh. Kasih kali. Marah. Makanya. Yang bilang tadi bodoh-bodoh dulu siapa? Biar ku baca sampai habis supaya nampak kebodohanmu, ketololanmu. Ini pengakuannya siapa? Biar ku baca sampai habis itu nats Alkitabnya supaya kelihatan ketololan kalian. Yang bilang tadi bodoh-bodoh dulu. Nih, apa ini bacanya? Siapa yang bodoh? Kalian yang tolol, bodoh. Ini loh, menurut Biblemu ini siapa? Yang menurut gara-gara gue baca kami, yang bodoh itu kadrun. Ya gue kan nggak ada peringatan, ditombak deh. Ini gara-gara kadrun manusia Biblemu nih, gue jadi korban. Ketarian. Gara-gara Biblemu gue jadi korban. Kasih gue moderator host. Ini akun baru. Yang bodoh menurut kitab kami itulah kadrun. Ini kamu di situ kamu. Coba baca lagi, coba baca. Siapa kami di situ? Yang kami di situ siapa? Saya baca sampai selesai ya. Nah, yang kami di situ siapa? Jawab dulu. Kami di situ siapa kami? Siapa itu kata kami? Oke, saya baca. Siapa? Nak jawab dulu. Selesai. Jawab dulu baru selesai. Siapa kami di situ? Kalau dibaca itu selesai jelas dia. Iya baca itu, itu ada kami botol karena Kristus. Siapa kami di situ? Kami itu siapa? Biar jelas bagi kau. Jawab dulu itu kocluk. Kami itu siapa? Kami di situ adalah siapa? Kadrun. Nah. Ini yang punya kitab siapa? Yang punya kitab siapa? Oke, berarti Yesus dulu yang bodoh. Yesus juga kadrun loh, kadal gurun tuh. Berasal dari gurun semua loh itu. Halo. Yesus dari gurun loh. Ayo kita baca. Iya, kalian bantu. Ini kalian turun dulu. Kau turun dulu, mulutmu kasar kau. Kau nggak ada ilmu. Nah, Jet, siapa kami di situ? Siapa kami di situ? Kami di situ adalah pengikut Yesus. Iya. Oke. Ini pinter ini. Jadi pengikut Yesus bodoh ya. Kan itu ada penjelasan di bawah. Kami bodoh demi Kristus. Terus kami terhormat, tetapi kami hina. Kami mana ada deminya?
Itu ayat keduanya itu, ayat kedua ke bawahnya itu penjelasannya di bawah itu. Dengarkan. Ini ayat ini 2018 ya. Terbarunya TB, sekarang ada lagi TB 2. Ngapain kau baca yang bawah? Macam mana pula kau? Kan ada penjelasannya di bawah. Kami jadi yang bodoh oleh karena Kristus ya. Begini. Siapa yang bodoh? Konsep siapa keimanan Kristen itu bentar. Konsep keimanan Kristen itu selalu merendahkan diri, ya. Enggak tanya. Yang saya tanya, yang bodoh siapa? Yang saya tanya, yang bodoh siapa? Menurut hati-hati kan dia Paulus, sebut botol aja, botol. Kena lo nanti. Iya, botol. Iya. Menurut Paulus dalam tulisannya 1 Korintus 4:10, siapa yang botol ini menurut Paulus ini dalam perkataannya? Betul, kami diajarkan oleh Yesus, barang siapa yang menyombongkan diri, dia akan direndahkan. Selalu Yesus itu merendahkan diri, mengajarkan umatnya selalu merendahkan diri. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan direndahkan. Makanya Paulus selalu kemana rendah apa? Kemana itu? Karena ajaran Yesus itu yang dibawa oleh Paulus ini. Dia selalu merendahkan diri, bukan betul bodoh dia. Dia selalu dia itu merendahkan dirinya. Apa? Mana botol nih, ini botol nih. Nih botol ini, nih moros. Ini kan sudah saya jelaskan sama kau. Kristus itu selalu mengajarkan kerendahan hati, ya. Berbahagialah orang yang rendah hati, itu ajaran Kristus. Bukan berbahagialah orang yang dengki, orang yang sombong. Itu ajaran Kristus, beda ajaran yang lain, beda ajaran yang lain. Bro, Anda sadar nggak di ranah publik ini? Terus Anda sadar nggak? Kalau ini kan dijelaskan. Dengarkan. Itu penjelasan. Iya, dengarkan dulu. Yang jadi pertanyaan. Itu kau baca itu di bawah. Kami bodoh demi Kristus. Tetapi kamu terhormat. Itu. Kenapa jadi memalukan begini? Bro, jelas sekali tulisannya di situ. Kami botol oleh karena Kristus. Pertanyaannya, kami itu siapa? Itu lo jawab dulu. Kami itu siapa? Terus kalau misalnya kami merendahkan, kami itu siapa yang botol? Siapa kami yang botol itu? Siapa kami itu yang botol? 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 Siapa itu? Ya Allah. Saya ulang lagi nih, 4 kali saya ulang pakai ho nih. 4 kali saya ulang. Siapa kami yang botol itu? Siapa kami yang botol itu? Slow motion, dengerin slow motion. Siapa kami yang botol itu? Slow motion sekali lagi. Siapa kami yang botol itu? Slow motion. Aduh. Kristen itu yang pintar-pintar di dunia ini, nggak ada sama kalian. Habis botol, botolnya botol kecap ternyata. Ngecap nih, aduh ngecap. Udah botol kecap. TikTok yang kau pakai ini buatan Kristen ini. TikTok yang kau pakai sekarang ini, HP yang kau pakai itu buatan Kristen. Aduh, ngecap. Perasaan lo buatan Cina nih, betul. Aduh ya, sakit perut. Slow motion sekali lagi. Slow motion. Siapa kami yang melawan saya itu karena Kristus. Melawan saya. Itu slow motion loh, itu slow motion. Kau takut melawan saya kok. Slow motion. Ya. Siapa kami itu? Jawab dulu.
Coba, mau takut coba melawan lah, saya, kau takut melawan saya, jangan gitu. Kalau kau mau, Bukan kami takut bro, kami tahu kecipratan mulut bau babi gitu loh. Siapa kami di situ gitu loh. Kami takut melawan orang yang botol. Kalau kau botol, aku dirimu. Iya, di situ Kristen yang botol. Sudah, kita lanjut gitu loh. Ayo, siapa kami yang botol itu? Kristen yang pintar di dunia ini nggak ada sama kalian, nggak ada. Pesawat buatan siapa? Buatan Kristen. Buatan lu apa, buatan kau apa? Udah di bawah aja lah ini satu. Apa aja yang kau pakai sekarang itu buatan Kristen, ya. Udah. Tapi Kristen selalu merendahkan diri, bukan sombong. Makanya bukan merendahkan diri, tapi mengakui dirinya botol. Merendahkan diri. Kristen di dunia ini yang paling pintar. Gak ada sama kalian. Ya. Kalau Kristen paling pintar itu, ya, kenapa semua makanan haram diembat? Kenapa tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Memang akui kalau lu berakal sih, memang lu berakal. Lu bisa membedakan mana tai kebo, mana kue bau lu. Lu bisa membedakan mana oli bekas, mana air putih, bisa. Tapi giliran katamu di Bible, otakmu mati total, akalmu mati. Ya, minta izin kepada semua teman saudara semua yang ada di bawah, mau 1M kalau bisa apanya nih tap-tapnya, minta izinnya dan keridoannya. Terima kasih. Ini bisa di sini tadi itu kenapa ya? Jadi tadi itu alurnya kenapa bisa ke sini ya? Selamat malam ya. Selamat malam. Oke, Kristen ya Bang ya? Ya. Oke, ada yang bisa dibantu itu tadi? Tadi Andi Selebes. Enggak sih, tadi karena Dito bilang Yesus tentang Tuhan aja, bahas tentang Tuhan aja. Ada hotel baru kayak naik? Ada? Siapa? Ini di atasnya. Gua Kristen. Siapa? Gua Kristen. Oh iya, ya itu. Di atasnya Bang. Itu Bang. 1 Korintus 4:10 apa maksudnya Bang? Enggak, tadi Dito ngomong tentang Yesus Tuhan, gue mau bahas itu. Oh ya, kembali ke topik itu. Oke. Silakan. Ya, silakan. Saya moderatorin doang, Anda sama Kang Dito. Silakan Anda buktikan Yesus itu bukan manusia. Silakan. Nggak bisa membuktikan itu. Kalau begitu nggak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, buktikan apa yang dilakukan Yesus waktu ada di muka bumi menunjukkan dirinya Tuhan Maha Kuasa. Silakan. Saya mau menunjukkan tentang ketuhanan Yesus loh, bukan kuasanya. Pertanyaannya silakan jawab. Ya, maksudnya saya bahas tentang Madito, tentang kepribadian Tuhan itu, bukan tentang kuasa dari Tuhan itu. Kalau masalah kuasanya banyak bangkitkan orang mati, hidupin orang nyembuhin orang sakit, banyak. Enggak, gue mau bahas tentang pribadian Tuhan. Nah, Hendy kamu diam, boleh kan? Silakan. Oke, aku minta tolong sama Dito, tolong tunjukin Lukas 2 ayat 11. Nggak mau aku nunjukin, kamu aja yang nunjukin. Gak usah kita baca semua, saya hafal. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuh, koma-komanya gue hafal. Dito ini lucu loh. Tapi ya udah, gak usah cepetan itu. Lukas 2:11 apa maksudnya? Ntar dulu. Kamu diam ngapain aku pengen ngomong sama Dito. Iya, Lukas 2:11 saya udah bantu. Ya, silakan. Gue mau nanya dulu sama Dito, boleh ya? Dito, ngomong-ngomong, diam dulu kamu, Andy. Ngomong-ngomong, kamu udah dapat berapa banyak sih koin dari TikTok? Yudas soalnya dapat menjual Yesus dapat 50 apa itu ya? 50 perak. 3.000 shekel. 50 apa 3.000 shekel perak gitu loh. Ya udah gitu. Kenapa? Ya. Udah hilang ketomba. Kalau Kang Dito dapat koin, yang muslim yang ngasih, kenapa lu yang cemburu sih?
Kalau kami dapat koin, kenapa kamu yang sewot? Itulah sulit. Kalau Lukas 2 nomor 11 itu di original teksnya itu tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, tidak ada koma. LAI menerjemahkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal di situ sebenarnya telah lahir bagimu juru selamat Mesias yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus itu artinya Mesias, Mesias artinya yang diurapi. Jadi yang lahir itu Mesias yang diurapi Tuhan. Enggak masuk akal, hanya akal mati total yang bisa percaya ada manusia melahirkan Tuhan. Itu mati total tuh punya akal. Enggak ada satu pun manusia di dunia ini pernah melahirkan Tuhan. Enggak ada. Enggak ada. Mari kita cek. Apakah benar Maria mengandung melahirkan Tuhan? Mana ada Tuhan pernah jadi bayi? Enggak ada. Sambut lagi yang baru naik tuh, host. Lanjut. Ya, selamat malam, Mr. Happy. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat malam. Muslim Kristen, Bang? Saya puji Tuhan. Dulunya Muslim, saya sekarang Kristen. Percaya Yesus karena Yesus adalah juru selamat satu-satunya untuk biar Bang Biaring ngomong dulu. Biaring silakan terusin. Sudah. Boleh saya ngomong? Iya, tadi kan udah ngomong, silakan. Ya. Silakan. Disapa satu lagi sekalian. Oh iya. Selamat malam, love. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya Bang ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mr. Happy buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Giliran Anda bicara, silakan. Oke, sebelum ini saya ngomong sama siapa dulu ini? Kang Dito, nanti saya moderatorin doang. Kalau ada yang salah, saya cut. Oke, saya cut. Silakan buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan, begitu ya? Iya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, juga untuk host yang baik hati dan room ini saya yakin. Langsung aja, langsung Bang, nggak usah pakai pengantar, langsung. Loh, sabar dulu lah Bang. Saya pikir tadi udah aman room ini, ternyata room ini nggak kondusif juga. Sekarang buktikan kalau Yesus itu Tuhan, nggak perlu pakai pengantar Bang, langsung pakai data, silakan. Wah, mulutnya Celebes ini kayak perempuan juga ya, nggak kondusif juga. Nggak bisa buktikan, gagal lagi. Nggak bisa buktikan, gagal lagi, dia ngomongin mulut. Halo. Nah, sekarang kebenaran sejati, Kristen apa bukan? Kristen dong. Oke. Giliran Anda, silakan buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Jangan, nggak usah pakai pengantar, langsung pakai data. Monggo. Oke. Bukti Yesus itu Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati dan sampai sekarang dia masih hidup. Sekarang kau buktikan Allahnya kamu itu Tuhan, dia pernah membangkitkan orang yang sudah mati di zamannya Muhammad. Coba silakan. Oke. Kita lihat dulu ya, apakah Yesus mengakui dirinya Tuhan waktu dia membangkitkan Lazarus. Silakan kan itu buka Yohanes 11:41. Ya, hanya Tuhan yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Iya, diam dulu. Yesus di situ mengakui dirinya Tuhan. Apa? Mematikan orang yang hidup. Ayo. Kau dibawa lagi, gagal lagi. Yohanes 11:41 katanya Yesus itu Tuhan karena dia membangkitkan Lazarus. Sabar ya, kita cek Yohanes 11:41 ya. Silakan kan itu. Nah ya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Keduanya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku.
Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya adalah Oten tadi ini tidak membaca Bible, justru melawan Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus, mengaku dirinya utusan Tuhan. Oten mengatakan Yesus waktu membangkitkan Lazarus, Yesus Tuhan. Artinya dia melawan Yesus dan melawan datanya sendiri. Selamat datang di kegelapan. Aduh, Dark Angel ini. Bang Hendy izin turun dulu, Bang Dito. Ya. Nanya izin. Ya, siap. Terima kasih sedikit saja. Oke, silakan. Ini lagi Happy, nggak usah pakai pengantar, langsung pakai data. Data apa yang Anda pakai membuktikan Yesus Tuhan? Silakan. Sana dulu jauh. Keluar. Silakan. Iya, Happy, langsung aja Happy. Satu, dua, Sebentar tiga. dulu, saya putar kamera saya dulu lah. Oh iya, silakan. Udah kelihatan mukamu tadi itu. Data apa yang Anda pakai membuktikan Yesus Tuhan? Ya, ini Alkitab saya ya. Ini Alkitab saya yang membuktikan salah satunya. Ya, sebelum dia lahir, dan ini Roh Kudus berpesan kepada ibu Yesus yang itu Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Data yang Anda bawa itu membuktikan dia anak laki-laki atau membuktikan dia Tuhan? Yang pertama, dia akan melahirkan anak laki-laki, kelaminnya jelas. Dengarin dulu, data yang Anda bawa itu, Yesus itu membuktikan Yesus Tuhan atau membuktikan Yesus anak laki-laki? Jawab. Data yang Anda bawa, berisi kayak ini. Aduh. Siapa ini? Waduh. Data ya, bro, data yang Anda bawa itu membuktikan Yesus A anak laki-laki, B Tuhan. Jawab. Pokoknya data yang kau bawa pasti kau lawan. Ya nggak kan Dito? Setiap data yang dia bawa pasti dia lawan. Jawab. Data yang kau bawa itu membuktikan Yesus A anak laki-laki, B Tuhan. Jawab. Hei, buka mic-nya, hei. Mic-mu itu loh, mic. Hei, data yang kau bawa itu, Yesus itu adalah A anak laki-laki, B Tuhan. Jawab. Gentleman lah celebes. Kalau ngomong ya lu jawablah itu datamu. Saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Data yang kau bawa membuktikan Yesus A anak laki-laki, B Tuhan. Jawab. Jawablah. Celebes bisa diskusi nggak dua arah? Nah ini dua arah sih. bisa diskusi nggak dengan ya udah lu turun. Ya lu turun. Supaya teman. Ya udah lu turun, lu nggak bisa jawab. Data yang dia bawa sendiri tidak membuktikan Yesus Tuhan, justru membuktikan dia anak laki-laki. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sini orang diskusi? Aduh. Ayo maju lagi, siapa lagi? Pakai data membuktikan Yesus Tuhan. Jangan pakai data abal-abal kayak tadi. Gimana sih lu? Assalamualaikum, me from Palestine.
Ya, one of the ya. Ini lagi di YouTube nggak boleh begitu. Ya. Nanti kalau kita bebas naik lagi ya. Kita juga menghormati, sangat-sangat berdoa untuk keselamatan saudara kita yang ada di sana. Semoga bisa mandiri ya. Saya nggak usah menyebut namanya ini karena riskan sekali di YouTube menyebut itu. Tahu nih tendensi apa-apa gitu ya. Gak pas waktunya tadi, betul Guru. Jadi teman-teman Kristen ini sudah ada 4 orang. Setiap data yang dia bawa ingin membuktikan Yesus Tuhan, ternyata telah dibaca. Sebaliknya, dia itu anak laki-laki, dia utusan Tuhan. Mana datanya Yesus Tuhan? Jadi datanya adalah musuhnya sendiri. Itu hari juga debat di belakang gue berisik. Kedengaran nggak tuh suaranya tuh? Siapa Ferry? Ini ada Leksi nih, ada Leksi. Selamat malam, Leksi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang, saya cuma kasih info aja. Tadi saya nongkrong di komalnya Bang Nathan Official. Pembahasan mereka tentang kata Allah. Jadi mereka lagi cari-cari orang-orang Kristen untuk disadarkan bahwa kata Allah itu sudah ya, udah lama itu ya. Iya, udah paham. Ya sudah paham saya. Dia grupnya Krislik. Ya. Sudah paham di situ Bang. Duduk Bang Darian, mik Anda itu loh. Kersek Bang, waduh. Iya, saya kecilkan sedikit. Kersek tok gitu. Kenapa Bang Leksi kata Allah itu kenapa menurut mereka? Jadi kata Allah bagi mereka itu bukan Tuhan tapi Yahweh gitu. Jadi mereka mau merubah. Enggak nanya asal landasan berpikirnya, landasan berbicaranya apa enggak nanya gitu? Saya hanya pantau aja nonton. Oh mantau. Diskusinya buat Kristen. Ya nggak usah didengerin Bang, orang blow on didengerin Bang, nggak usah. Enggak, saya cuma nyimak aja kenapa mereka mau merubah kata Allah itu. Ya udah cukup Bang, jawabnya. Mau dia merubah dia mau nggak ada hak dia Bang. Oke Bang, makasih ya. Kirain ada apa? Mereka itu cukup Bang, cukup. Iya jadi. Ya cukup Bang, sudah paham kami Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandito izin Gurunda. Kandito cari lawan yang berat dong Kandito. Gimana sih Kandito ini? Ini saya carikan Gurunda di bawah nih, kita salam-salam dulu. Kebenaran malam. Duduk ini Mas Darian ini. Iya, mic-nya Mas ya? Itu lepas saja handsetnya, lepas ya handset Bang. Ini suara saya kresek-kresek enggak ya? Udah bagus. Iya. Ini kebenaran ini. Selamat malam Bang Kebenaran. Bang Kebenaran, selamat malam. Lompat ya. Mungkin nggak usah pakai itu kali. Masih kresek-kresek gitu. Aduh. Cek dulu ya. Bentar ya. Ini emang nggak ada loh teman-teman Kristen yang benar-benar memberikan dalil bahwa satu-satunya Yesus itu yang apalah itu ya yang kita tanyain. Ini nggak ada. Kok aduh susah. Masih kresek-kresek Kang Dito. Udah aman. Iya. Enggak, kadang-kadang ini Kang Dito, kadang-kadang pas lagi nggak ada kayak Kang Dito. Nah, itu masih itu. Itu masih itu. Masih ya. Kayak settingannya masih kurang. Aduh. Balian naik balian. Abang B sapa sebentar Bang. Saya nih lagi tap-tap layar. Oh iya. Ya, selamat malam Aldaus TikTok. Selamat malam Aldaus. Assalamualaikum agama bunglon.
Bunglon. Assalamualaikum. Bang P sambil ngecas ya. Ini ya. Ya, udah ya. Sip ya. Assalamualaikum Bang Agama Bunglon. Aduh udah ini. Oke yuk, aduh gimana sih ini, kita pengen dapet yang bisa memberikan edukasi gitu loh ya kan, daripada keliling ke pasar bawa speaker bluetooth pakai mic kemudian nyapa orang yang nggak dikenal, saudara-saudara, nah kayak gitulah. Terkasih. Ayo balian naik balian. Tolong dipromosikan itu kuis dari Bang Palopo, host. Iya Sama kemarin itu. Bang Beni, dari Bang Beni siapa juga. yang bisa membuktikan kalau Tuhannya Kristen itu cuma satu-satunya? Dapat hadiah apa? Uang cash 15 juta sama sepeda motor NMAX 1 unit warna abu-abu itu host nggak paham, itu host nggak paham, nggak ada Roh Kudusnya masalahnya. Iya. Saya nggak paham itu, nggak pakai Roh Kudus masalahnya. Ya, di room ini juga mengadakan kuis bagi semua Kristen yang mampu menghafal 13 kitab, maka Bang Beni akan memberi hadiah 100 juta. Ya cukup 13 kitab ya. Silakan mendaftar kepada host Rosipa Komal Lintas Cakrawala. Ya silakan. Iya, mana ini buat teman-teman ada yang berani daftar. Gak ada yang daftar ya? Wah, Otennya gak berani naik dia. Jangankan itu, Oten kemarin ada lomba itu baca YSKL atau Amsal, nggak ada yang mau daftar. Juaranya malah muslim semua itu. Wah, muslim ya? Lomba di mana? Juaranya muslim. Lomba di mana? Itu Bang. Ya, Oke, ada tamunya. Wah, banyak yang panas tapi di bawah ya. Banyak kepanasan, nggak mau naik. Tes di ini lagi ya. Tes sudah mau alap. Tes udah nggak mau ya? Oh, udah mau alap tes. Udah mau alap. Mualaf sekeluarga Bang, sekeluarga. Kapan? Di mana? Offline di masjid. Tadi Ustadz Miftah yang ngajarkan, yang kabarkan. Oh Masya Allah, ini ada di bawah ini. Iya tadi saya naikkan, dia turun lagi. Oh, ya itu belum kesaksian ya. Si Ali di bawah itu kalau nggak bisa naik, kalau dia nggak bisa naik di anu aja, apa namanya, dibisukan aja karena Ali Bang. Oh Ali ya Bang ya Bang. Iya, karena apa namanya, karena komennya dia itu spam berulang-ulang. Iya. Bagaimana ini tadi ada telepon. Sudah amankah? Ada yang berhasil membuktikan Yesus Tuhan? Nah, ini nggak tahu nih sebenarnya dulu deh. Ini teman-teman Kristen ini ada nggak sih yang mampu membuktikan kepada kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh, bukan berdasarkan perkataan pendeta, tetapi sesuai dengan. Nggak, biar perkataan pendeta juga. Mau perkataan pendeta, mau perkataan siapa? Nggak ada. Iya. Nanti teman-teman di bawah bantu ini give ya, kalau ada yang bisa buktikan Yesus itu Tuhan, 5.000 dapat lah kayaknya ini kalau teman-teman di bawah, ya kan? Setiap data yang dia bawa, data itu membuktikan Yesus utusan Tuhan loh. Iya. Lukas 2:11, Bunda Maria nggak mungkin melahirkan Tuhan. Lukas 11:41-42,
Yesus utusan Tuhan. Apalagi tadi itu? Lukas 4 nomor 8, justru Yesus menyembah. Yesus menyuruh menyembah Tuhan. Justru Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Tuhan, bukan menyuruh menyembah dirinya. Ayo teman-teman Kristen, data apa lagi yang kau bawa? Yaitu Brunda, kalau mereka meyakini Tuhan bahwa yang lahir itu Tuhan, bahwa Tuhan itu dilahirkan, kenapa nggak sekalian aja dituhankan Marianya gitu loh? Karena Maria luar biasa sanggup melahirkan Tuhan gitu loh. Lucu mereka ini, Tuhan dilahirkan. Tuhan dilahirkan. Ya kalau memang ada dalil-dalil yang memperkuat bahwa Tuhan itu memang harus lahir, ya naik aja ke Komalsi dibuktikan sama saya bahwa memang Tuhan itu harus lahir, buktikan. Itu buktikan, naik berikan pemahamannya yang sekiranya bisa kami terima gitu loh. Oh memang sudah diajarkan seperti itu. Buktikan aja dulu, naik. Gak usah tantrum dulu di bawah, karena bagi kami Muslim ya, yang namanya Tuhan itu pastinya sudah ada sebelum semuanya ada gitu loh ya. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada Tuhan yang baru dilahirkan, nah ini jadi pertanyaan, kenapa Tuhan kok terlambat datangnya gitu loh. Kenapa kok ciptaannya lebih dulu ada daripada Tuhannya? Nah, ini kan apa namanya ya? Kalau bagi saya ya, mohon maaf ya buat teman-teman Kristen ya. Ini akal waras saya menentang itu gitu loh. Akal waras saya menentang itu gitu loh. Jadi buat teman-teman Kristen di bawah ya silahkan naik ke atas ini, jelaskan gitu kenapa gitu kok bisa terjadi Yesus itu jadi Tuhan, kenapa bisa terjadi gitu. Ya, jelaskan aja di sini, naik jelaskan, silahkan menurut pemahaman Anda, silahkan. Itu Mbak Diah Kusuma, selamat malam. Mbak Diah Kusuma. Diah Kusuma, Mbak atau apa ini? Atau Kanjeng atau Om ini atau Mas ini? Aku pamit dulu. Saya ada program ini, ada program khusus untuk pengembangan ke depan ya. Kalau saya di sini terus kasihan hotelnya juga nggak ada Anda mainkan, saya orangnya itu to the point. Oke. Iya. Makasih ya semuanya. Fallback nah Grunda, nanti kalau saya mulai berkoma lagi nanti bisa naikkan, bisa. Oke. Siap. Udah fallback. Terima kasih buat semuanya. Mbak Rosipa semangat. Bang dicerahkan. Mbak P semuanya, Kang Darian, Kang Dito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ros, nggak bisa nih kayak yang 1M nih. Nanggung. Ya udah nggak usah. Atau live sampai pagi kita. Nggak usah. Capek. Nggak usah dipaksakan ya kan. Iya. Kalau malam ini mereka memang belum kuat nyalinya, ya di lain kesempatan nggak masalah. Nggak bisa kayak gini nih dipaksakan harus ada gitu ya Pak, ngobrol-ngobrol santai. Sudah dari pagi Bang Darian. Oh dari pagi ya, wah luar biasa ya Anda ya. Alhamdulillah dapat apa Bang Darian? Tadi ada yang mualaf di sini Bang. Alhamdulillah. Ya ada yang hampir mualaf tapi masih bimbang dia. Masih mikir belum ini. Masih belajar. Iya. Oh itu ya Kia tadi ya, saya yang naikin terus saya itu keluar. Oh mualaf tadi dia. Iya mualaf Bang tadi Gia. Oh insyaallah. Yang kemarin Herman abang di sini juga. Yang kemarin. Enggak, saya enggak di sini. Tadi Gia tadi kan tadi di bawah itu Gia mau naik, saya naikin. Saya enggak nyimak lagi itu. Mualaf dia Bang, dia Masya Allah. Berpikir dia tentang kitab-kitab tuh kok bisa direvisi gitu kan. Makanya dia jadi berpikir hingga memutuskan untuk mengenal Islam lebih dekat gitu kan. Iya. Masya Allah ya Allah.
Iya, kalau mereka mulai berpikir ya, memang kalau dengan akal waras kita ya, nggak mungkin dong Tuhan itu harus lahir. Katanya Tuhan itu sudah ada sebelum semuanya ada. Terus kalau Tuhan itu sudah ada sebelum semuanya ada, kenapa Tuhan harus lahir? Kenapa Tuhan baru dilahirkan? Kenapa harus ada ibunya Tuhan? Gitu loh. Berarti hampir tiap hari ya, mualaf ya. Di sini aja udah Hampir. dua kali hari lah, berturut-turut kan ya. Iya, yang kemarin baru hari ini. Tadi Bang Juma yang syahadatkan. Kalau yang kemarin kan Ustadz Sugi. Oh iya. Tadi Bang Juma. Yang mendoakannya tadi Ustadz Miftah Tapi di sini kebetulan. itu adanya juga mau mualaf lagi belajar. Adanya ini tadi. Adanya Gia. Adanya Gia. Oh ya udah. Ya kan itu anaknya 5, anak ibunya 5. Cuman 5-5-nya itu ikut bapaknya semua, Katolik. Jadi ibunya itu selalu berdoa pengen salah satu anaknya yang ikut dia gitu biar ada Tapi yang. belum ini kan nggak cerai atau apa gitu enggak ya? Siapa yang cerai? Enggak, Nggak tahu ibunya deh kalau ibunya masalah Muslim. ibunya nggak tahu. Iya ibunya Muslim. Enggak, bapaknya Kristen. Enggak ada cerai ibunya. Tadi kan dicerita dia Cuman telepon si tadi. Geanya suaminya Katolik, cuman udah cerai. Oh. Nah ibunya itu selalu berdoa pengen salah satu anaknya itu ikut Tapi ibunya lah dari biar. ibunya kan mungkin ini kan sering memberikan ini kan pencerahan buat dia itu ya kayaknya ya. Enggak. Dari ibunya. Enggak, dia enggak pernah diomongkan tentang Islam. Cuman kebetulan lingkungan waktu dia kecil Muslim semua gitu kan. Jadi dia enggak 2 tahun belakangan ini baru dia menyadarinya Bang, diberikan pemahaman gitu kan oleh Allah untuk kritis dalam beriman itu. Iya, setelah banyak marak itu debat lintas agama ini. Iya, dia lihat TikTok, YouTube, ya betul Bang. Salah sendiri sih Oten nih mancing-mancing untuk debat lintas agama, menghujat, mancing-mancing Islam. Ya akhirnya kan kebobolan sendiri kan. Ya itulah. Dulu saya dari tahun 2007 Bang. 2007 itu dulu tuh ada namanya Fight Freedom Indonesia itu. Waduh hujatannya luar biasa. Muslim-muslim belum ada apologet muslim. Yang ada kita hanya bertahan waktu itu. Bang P dari 2007. Iya, zamannya Fight Freedom itu tuh khusus